Hai, assalamualaikum. Selamat pagi, sahabat bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi ya. Hari ini barengan saya Kiki yang akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah untuk sama-sama bikin teret. Bros bunga yang agak panjang ya. Sebenarnya agak mirip-mirip sih sama bros bunga yang dulu. Tapi kali ini modelnya agak memanjang dikit gitu. Nah, nanti kalau dipakai bisa seperti ini. Kalau mau heboh bisa juga ya dipakai jadi 3 kayak gini. Hah? Assalamualaikum Mbak Ting Ting, Mbak Ruli, Mbak Ita, Mbak Sabila. Waalaikumsalam semuanya, selamat pagi. Mbak Ferry Susanti, Mbak Ulia. Selamat bergabung ya teman-teman yang pagi ini udah nungguin kelasnya. Nah, insya Allah model ini lumayan banyak ya yang menggemari. Alhamdulillah kita sudah jual juga dan laris peminatnya. Mudah-mudahan kalau nanti teman-teman ikutan bikin juga bisa laris ya bros model ininya. Nah, cuma memang problema terbesar dari bros ini adalah bahan yang dipakai nggak sedikit ya, alias cukup banyak manik-maniknya. Yang pertama dibutuhkan kristal tetes. Ini kalau misalnya teman-teman nggak suka pakai bling-bling alias pengen bikin sesuatu yang lebih etnik, teman-teman bisa pakai mutiara air tawar tapi yang oval, atau bisa juga pakai batu yang oval, atau bisa juga pakai akrilik tapi yang oval. Jadi yang tetes oval, pokoknya manik-manik yang panjang-panjang. Kita akan butuh manik jenis ini sekitar 6-8 butir tergantung ukuran bros yang teman-teman mau bikin. Jadi kalau misalnya ukurannya segini aja, ini ukurannya sekitar 4x7 ya, 4x7 cm. Ini adalah ukuran yang paling umum dipakai untuk bros sehari-hari gitu. Nah, ini kalau dipakai jadi ukurannya sekitar segini. Nah, ini 6 butir udah cukup. Terus yang dibutuhkan lagi adalah manik bunga ya. Nah, manik bunganya ini ada banyak kan di pasaran, tapi kalau bisa pilih yang lebar dan datar. Karena kalau teman-teman pilih yang relatif agak cekung seperti ini ya, yang seperti di kalung tuh, dia agak mangkok gitu. Biasanya brosnya akan jadi tebal. Jadi kurang cantik kalau dilihat dari pinggir ya. Kalau seandainya teman-teman pakai bunganya yang datar dan lebar, nggak perlu banyak bunga, brosnya udah kelihatan besar. Jadi kalau nanti ada yang nanya, Mbak boleh nggak pakai bunga yang kecil? Boleh sebenarnya. Cuman kalau pakai bunga yang kecil selesainya lama gitu. Terus ini kan bunga yang saya pakai dalam satu bros itu adalah 2 jenis bunga yang sama ya. Boleh nggak Mbak pakai bunganya beda, misalnya warna putih satu sama warna agak kuning satu, boleh ya. Bahkan manik-manik yang teman-teman gunakan dalam satu rangkaian bros itu nggak harus sama ungu semua gini. Misalnya tetesnya punya hitam, terus kristal donatnya yang 10 mm punya agak putih, terus yang 8 mili agak abu-abu. Kita bisa mix and match supaya dalam satu rangkaian bros itu terdiri dari 2 atau 3 warna. Nah, nanti saya akan sharing juga gimana caranya. Tapi apapun jenis manik-manik yang teman-teman pakai buat bikin bros ini, mau yang nuansanya etnik atau mau yang nuansanya bling-bling kekinian kayak gini ya, kawatnya jangan diubah guys. Kawatnya beli dari koleksi Kiki. Ini satu gulung banyak banget ya, sekitar 25 meter. Itu Rp30.000. Nah, kalau teman-teman pakainya kawat yang berbeda, terus terang akan sangat sulit menghasilkan pelintiran yang rapi. Maksudnya bukan sulit sih, saya kayak nggak bisa memastikan hasilnya akan sama ya. Jadi bahan kawat ini akan sangat menentukan ini hasil pelintirannya seperti ini. Nah, teman-teman bisa check out di Shopee, toko koleksi Kiki, atau pesan langsung di Mbak Admin ya. Nanti bisa
lebih mudah mungkin pakai WA aja, Mbak kirimin dong ke alamat ini gitu. Nah nanti kita akan bantu kirimkan ke alamat teman-teman ya. Cuman kalau di Shopee kan ada banyak promo free ongkir ya, yang ternyata nggak sama di antara setiap orang. Jadi ada yang promo free ongkirnya banyak, tapi ada yang promo free ongkirnya cuma muncul di tanggal-tanggal tertentu aja gitu. Saya juga baru tahu loh. Aku pikir kalau aku free ongkir yang lain juga akan free ongkir. Ternyata bisa jadi yang lain free ongkir, aku nggak free ongkir. Jadi kayak ada jatah per akunnya gitu ya. Jadi kalau kata teman-teman sih, kalau belanja di Shopee jangan gonta-ganti akun, pakai satu akun aja terus, karena semakin sering belanja akan semakin banyak promo diskon yang muncul gitu ya. Waduh, aku kok seperti duta Shopee. Oke guys, nanti dalam kabar gembira juga mungkin khususnya buat Mbak Ida ya. Mbak Ida nih yang paling seneng banget kan, wah bikin paket bahan. Untuk beras ini juga sudah ada paket bahannya. Paket bahannya warnanya kurang lebih mirip-mirip kayak koleksi Kiki gitulah ya. Yang satu warna senada atau warna-warna kayak gini, bunganya juga persis kayak gini. Itu harganya 100.000 dapat 4 set bros. Jadi buat yang pengen latihan dulu sebelum nanti belanja bahan yang lebih banyak, bisa beli paket bahannya aja dulu di Mbak Admin. Nanti bisa kita bantu kirimkan ke teman-teman dimanapun berada. Dan di situ juga udah dilengkapi dengan kawat super sama penitinya juga ya. Jadi teman-teman benar-benar cuma tinggal rangkai aja. Kawat super yang kita gunakan sebenarnya saya tuh suka saranin potong kawat super satu tarikan tangan gitu ya. Atau sekitar 1 meter seperti ini, teret 1 meter. Nah cuman karena bros ini kan langsung kita lipat jadi 2 ya. Jadi teman-teman bisa gunakan 2 meter kawat, lalu kawatnya dilipat jadi 2 sehingga kawatnya nanti akan jadi 1 tarikan tangan. Nih kayak gini nih guys ya. Pertama, jadi banyak yang sudah coba-coba bikin juga. Teman-teman biasanya kalau udah bisa bikin bros udah kebayang ya cara bikin bros. Nah cuman gak bisa dapat hasil yang rapi. Kenapa? Kemungkinan besar karena pada saat memulai teman-teman mulainya dari bikin bunganya. Sementara kalau saya bikin bros ini, saya memulainya bukan dari bunganya, tapi memulai dari pasang kristal tetes ukuran 8 mm terlebih dahulu. Nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya ada di bagian belakang bros. Jadi bagian belakang brosnya walaupun nggak ditutup pakai lempengan, itu memang benar-benar sudah ruwapi dan kuat. Nah, jadi kalau bisa jualan bros nggak sekedar cantik di depan ya, tapi di bagian belakangnya juga harus rapi. Mbak Kiki, aku udah nyoba tapi nggak bisa, kata Mbak Ina. Mungkin kalau pertama-pertama ya, apalagi tangannya masih lembut, itu biasanya agak susah ya. Tapi kalau tangannya udah mencapai kualitas udah parah. Kalau kata, wih bu ngapain aja gitu kalau misalnya manicure. Ya, kalau udah sering bikin nanti biasanya tangannya makin keras dan lebih luas melintir kawat, itu akan semakin mudah. Itulah kenapa paket bahannya koleksi Kiki nggak pernah dijual satuan ya, yang bros dijualnya isi 4, isi 5, isi 10 bahkan gitu, karena ini ngikuti dengan kerumitan brosnya. Semakin rumit brosnya memang harus dilatih berkali-kali untuk menghasilkan hasil yang sesuai lah dengan yang kita inginkan. Nah ini kalau sudah dipelintir, berhentinya tuh sampai kapan sih? Sampai kristal di atas itu nggak ada ruang untuk bergerak, jadi memang mepet ya. Jadi deket sekali. Kalau sudah seperti ini baru kemudian kita pasang bunganya. Jadi masang bunga itu justru setelah masang kristal tetes yang ukuran 8 mm. Caranya pasang bunganya dulu, lalu diikuti dengan kristal. Ini ukuran 6 mm. Mbak boleh nggak kalau saya bagian tengahnya ini nggak mau saya kasih kristal,
saya mau kasih itu kan ada ya bling-bling yang kayak permata itu bisa juga ditaruh di situ. Mbak, kristalnya boleh nggak? Mbak Kiki kalau kemepetan kadang-kadang kristalnya pecah ya gitu. Nah bener, kalau kemepetan memang pecah, jadi kayak tricky ya. Jadi kadang-kadang kalau bikin ini tuh harus keras tapi pelan. Waduh. Megangnya tuh harus tahu kapan tarik ulur sama kawatnya. Tapi kalau kita melintirnya udah kerasa mepet banget, memang harus berhenti. Berarti jangan dipaksa sampai terlalu deket ya, nanti bisa memang jadi pecah kristalnya. Terus pada saat masang bagian ini di tengah, ini kebetulan saya pakai kristalnya donat ya. Jadi kristal donat itu kan bentuknya pipih ya guys, sehingga kadang guling ke kiri, kadang guling ke kanan, jadi nggak bisa pas di tengah. Yang paling bagus adalah kristalnya ini kawatnya sampai nggak kelihatan dari atas, alias kalaupun kelihatan, kawatnya itu hanya kelihatan dari samping kiri dan samping kanannya aja. Ini mungkin di bros yang udah jadi ya. Ini kalau dari samping kiri gini kelihatan sih ada kawat, tapi kalau dipakai dari depan gini, kawatnya sudah nggak kelihatan. Keras tapi pelan, keras tapi pelan. Habis ini saya tunjukkan ya Mbak Ruli, Mbak Kiki, keras tapi pelan tuh gimana maksudnya. Waduh. Oke, ini jadi kita tata dulu kristalnya. Kalau kawatnya udah di pinggir kanan atau kiri, kita akan menggunakan trik keras tapi pelan tadi. Nah ini megangnya itu harus keras ya, jadi jangan kegeser lah. Nah pada saat kita melintir, ini kan mau kita pelintir ya kawatnya, tangnya udah dipegang. Nah megang bunganya ini harus keras-keras atau kuat-kuat lah ya. Nah kuat. Nah tapi pas melintir kita bisa melintirnya pelan-pelan. Nah ya, melintirnya pelan-pelan untuk apa? Untuk tahu pelintirannya sudah sampai mana. Kalau pelintirannya udah kelihatan makin deket nih sama bunga atau sama kristal, artinya kita harus mulai berhenti gitu ya. Jadi pas melintir pelan, pas megangnya ini harus keras. Kenapa? Kalau megangnya nggak kuat-kuat, mungkin kuat sih ya, keras kayaknya kurang pas pilihan katanya. Kalau megangnya nggak kuat, kristalnya ini akan bisa geser. Nanti teman-teman bisa lihat, mungkin yang baru pertama bikin, kristalnya tuh kayak agak jompling gitu ke kanan dan ke kiri. Jadi kayak menceng-menceng gitu guys. Menceng-menceng. Atau mungkin yang satunya kita buat menceng ya. Tapi sayang nanti. Ini saya tunjukkan aja deh. Nah ini nanti hasil kawatnya kalau kita pegangnya kayak tadi tuh gini. Ini dia berhenti nggak sampai 2 lem banget, tapi benar-benar dari depan dan belakang lurus. Dan ini bunganya sudah nggak uglik-uglik lagi guys. Nah kadang-kadang kan waktu kita melintir tuh bunganya masih kayak goyang. Nah kenapa bunganya masih goyang? Kemungkinan memang pelintiran kawatnya nggak sampai di pojoknya gitu ya. Pojok ngotok. Tidak. Oke, kita kasih bunga lagi ya. Nah ini satu. Mbak, kalau ujungnya mau yang ranting, apakah bunganya dipasang setelah ranting atau tetap step yang pertama? Nah bunga mau di pojok itu terus terang sih agak susah supaya dia itu nggak goyang ya. Jadi kalau bunganya di bagian sini gitu ya, otomatis kan kita pakai teknik melintirnya itu ini dimasukkan ke sini. Ini udah mau dipakai gaya apapun pasti bunganya akan goyang, karena memang dia kayak nggak ada pengamannya ya. Nah kalau mau pakai bunga di ujung pelintiran, pakai bunganya yang agak corong atau relatif lebih mangkok gitu ya. Nanti kawatnya akan keluar sedikit dari bunganya. Jadi kawatnya itu akan megang bunga seperti ini gitu.
di salah satu sisi, baru kemudian bunganya akan stabil di pinggir. Jadi pasang bunga saya sarankan memang tidak di sebelah pinggir, karena kalau di sebelah pinggir pasti kawatnya akan terlihat. Nah, ya kita coba. Nih kita pasang ya. Nanti kalau teman-teman nyoba pasang biasa, itu sangat mungkin ya pas dipasang ini itu nggak rapih atau kawatnya masih kayak kelihatan dari atas. Tapi ini udah rapi. Iya ya. Mbak, ini kristalnya masuk ke salah satu kawat aja ya. Betul Mbak, kristalnya hanya masuk ke salah satu kawat yang bagian bawah. Dia hanya diem di bawahnya ya. Jadi kayak sandaran dari kembangnya nanti, supaya kembangnya memang gak goyang. Saya ulang lagi ya buat yang gak jelas. Nih, kita keluarkan dulu. Ini kalau teman-teman mau kasih nuansa yang berbeda, memang sih sebaiknya kristal sama kelopak bunganya nggak sama ya. Jadi langsung kelihatan gitu dari jauh. Nah ini kan ada dua ya kawatnya ya. Ada satu, ada dua. Kawat yang satu didiemin aja. Di kawat yang satu ini kita masukkan bunga dulu. Baru diikuti dengan kristal donat ukuran 6 mm ya. Nah, kemudian kristalnya kita atur supaya nggak kelihatan. Kawatnya dimasukkan lagi ke dalam bunganya. Ini sampai nggak kelihatan ya. Setelah nggak kelihatan, dia tahan tangnya, jepit di tempat yang sama. Kembali kita tahan ini kristalnya dengan kuat atau keras megangnya, baru dipelintir pelan-pelan. Nah jadi yang pas melintir ini pelan, karena apa? Kalau teman-teman perhatikan ya, pertama pelintirannya itu kan jauh ya, jarang-jarang. Nah kemudian setelah semakin sering kita pelintir 2 kali, 3 kali, dia semakin rapat. Nah semakin rapat ini nantinya pelintirannya akan semakin mencapai bunganya. Nah pada saat dia mau mencapai bunga itulah kita mulai atur. Ini sudah berhenti belum ya? Masih diterusin nggak ya? Kalau diterusin pecah nggak ya? Kayaknya masih bisa nih 1 kali lagi. Nah kemudian dia akan lurus rapat seperti ini. Kalau dia sudah lurus rapat seperti ini teman-teman bisa perhatiin ya. Dia benar-benar satu garis aja. Ini kualitas pelintiran yang kita harapkan. Jadi kalau nanti nyoba di rumah, kok kayaknya masih belum sesuai harapan, mungkin harus latihan melintirnya lebih sering lagi ya. Sepintas kelihatan mudah, tapi memang kalau belum terbiasa itu relatif sulit. Nah ini kemudian ada 2 ya kawatnya di sini. Lalu kita pelintir di satu kawat. Ini kita jepit ujungnya, boleh pakai kawat, boleh pakai tangan. Nah pada saat jepit ini jepitnya harus kuat. Megang kristalnya ini juga harus kuat. Tapi melintirnya pelan-pelan. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah kalau sudah terasa sudah hampir mendekati kristal, artinya kita harus berhenti ya. Jadi jangan sambil melintirnya nggak dirasa, nanti kalau dia terlalu dekat pasti dia akan pecah. Nanti akan saya coba-coba ya lagi supaya enggak. Nanti akan saya cobakan sampai kristalnya pecah, tapi jangan di bros yang ini. Lumayan bros ini bisa dijual nanti ya. Oke, ini sekarang kita masukkan lagi di sini. Nah, ini kita bisa atur misalnya lebih tinggi atau lebih pendek sesuai selera ya. Jepit di persimpangan kawatnya, lalu diputar lagi. Bismillah. 2, 3. Nah jepitnya harus kuat supaya kawatnya nggak geser.
Tapi melintirnya bisa pelan-pelan, karena ketika kawatnya sudah mepet sama kristal, artinya kita berhenti ya. Nah, ini kan masih ada kawat sisa 2 ya. Nah, di sini biasanya paling susah teman-teman ngatur masang manik berikutnya. Aduh, di mana ya masang manik berikutnya? Saran saya jepit kedua kawat ini, lalu kita perintir lagi. Nah, sepanjang apa dijepitnya? Sepanjang bunganya. Nah, sebentar ya. 2, 3, 4. Ini sambil sampai nih nanti teman-teman nih. Nah, kadang-kadang banyak yang sampai di sini kawatnya putus. Karena apa? Langsung dibagi jadi 4. Ya, isi. Nanti teman-teman akan kelihatan seperti ini nih bagian belakangnya. Kemudian kawat ini kita masukkan ke dalam bunga, dikelilingkan di bawah bunganya. Set, set, set. Ya, kawatnya ada di sini. Sehingga bagian belakangnya akan seperti ini. Nah, kalau sudah di sini, nah, jadi nanti awalannya tuh akan kayak gini nih. Ini yang paling rapi banget lah. Walaupun sebenarnya ada banyak cara sih. Nanti kalau udah sering bikin, teman-teman akan nemu banyak cara untuk bisa bikin bros seperti itu. Target kita berikutnya adalah nutup bagian tengah bunga-bunga dengan kristal. Kalau saya biasanya saya pasang dulu yang ukuran 10 mm. Ya, baru kita lipat. Inilah penting Mbak, kalau kekencangan melintir kawatnya bisa putus ya. Nah, inilah kenapa kita perlu melintirnya itu pelan-pelan sebenarnya untuk ngerasain jalannya kawat ini, Mbak. Karena ketika dipelintir itu kawat nggak langsung notok mepet sama si manik-maniknya ya. Nah, tuh dia jadi searah rantingnya ya. Kemudian kita geser lagi. Nah, kalau tadi di kiri, sekarang kita pasangnya ke kanan. Selanjutnya udah gitu, 1 kali di kiri, lanjut ke 1 kali di kanan. 1 kali di kiri, 1 kali di kanan, supaya dia presisi kanan dan kiri. Nah, ini sekarang saya hadapkan ke sini. Ya, bunganya dia agak, baru dipelintir lagi. Ya, dia jadi kelihatan 1 kanan di kiri, 1 kali di kanan. Bener. Kalau melintir berarti mesti pakai feeling ya Mbak Kiki. Sebenarnya feelingnya itu didapat ketika kita mulai melintirnya itu pelan-pelan itu loh. Nah, jadi pada saat melintirnya pelan yang tadi saya tunjukkan, itu kita mulai ngerasain kawatnya jalan. Nah, saya ulang lagi ya. Ini bagian belakang sekarang. Ini dilipat ke depan kawatnya. Nah, kemudian pas dia di sini, ini kan dia belum ada pelintiran ya. Nah, kemudian kita pelintir 1, 2, 3. Nah, seringnya karena ngerasa cuman melintir aja, orang tuh pada saat melintir tuh justru cuwepet. Padahal justru ketika basic melintir kita itu dibangun dari latihan melintir pelan-pelan. Nanti kalau kita sudah terbiasa melintir pelan-pelan, sudah tahu kapan kawatnya itu jalan, akan semakin terbentuk kayak apa ya, perasaannya gitu. Ini gini, terus kita pelintir lagi. Ya. Ini kawatnya udah 1 jalan untuk yang kanan, 1 bisa jalan untuk yang bawah. Nah, bener di sini sudah mulai akan terasa pedes ya jarinya ya. Tepat benar sekali guys. Terus ini kita pasang.
di bawah sini. Jepit ya, lihat setiap kali mau pelintir ini jepit, kuat nahannya kuat, melintirnya yang pelan. Nah, coba kalau teman-teman ulangi, langkah melintir ini lebih pelan, biasanya kristal yang pecah akan relatif lebih sedikit ya. Nah, kemudian ini kalau bisa kristal tetesnya juga panjangnya atau tinggi kawatnya itu dibuat berjenjang ya. Jangan sama, alias ada yang pendek, ada yang agak tinggi, ada yang tinggi banget, supaya hasil brosnya lebih luas. Nah, kalau mau bengkokkan kristal atau kawat yang tadi buat masang kristal, itu pertama pada saat bikin pelintiran dia masih posisi lurus, guys. Bismillah. Ya. Nih, jepit, di sini tekan, ini dipelintir. Pada saat melintir itu masih lurus. Kayak gini ya, masih lurus. Nanti kalau udah mau dibikin baru dipelintir ke arah kanan, ke arah kiri gitu. Kalau udah mau jadi brosnya baru dipelintir, kok pas mau bikin. salah. Ini juga ya, ditambahkan di sisi sininya. Puter. Oke. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat ya tampilan brosnya. Walaupun belum benar-benar jadi, dia sudah memanjang. Depannya seperti ini, belakangnya seperti ini. Seret, tuh kan, nggak terlalu banyak bagian yang ruwet. Sehingga nanti kalau dipasangin peniti dia juga relatif lebih rapi. Ya, kita pasang. Ini jarang sih ada bunga ini warna hitam ya, tapi cantik juga ya hitam. Hai Sa. Wah, senengnya ada Sasa di Malaysia ya. Buat teman-teman yang ada di Malaysia bisa lihat nih akunnya Sasa Leha Mustafa. Sasa suka bikin juga tutorial buat teman-teman yang mungkin ada di daerah Johor Baru, Kuala Lumpur ya. Nanti bisa beli paket bahannya juga ya di Sasa ya. Ini terus kita kasih mana ya? Ini sudah mulai pasang enggak ya? Mbak, panjang kawatnya berapa? Kalau mau bikin bros selebar ini saya pakai kawatnya 2 meter. Tapi kalau misalnya mau lebih besar lagi, karena ini kan sebenarnya langkah basic ya. Kalau teman-teman mau jadiin ini sirkam pun bisa, tinggal dikasih sisir sirkam bagian belakang. Nah, kebetulan kita mau bikin bros, ini tinggal dikasih dipasangin peniti di bagian belakangnya. Jadi langkahnya bikinnya tuh mirip-mirip aja. Tinggal diatur bagian belakangnya mau dikasih apa. Oke, ini saya tunjukkan sekarang kristal donat 6 mm ya. Saran saya jangan pakai yang lebih kecil lagi dari 6 mm. Karena apa? Semakin kecil kristal yang dipakai, semakin besar tenaga yang dibutuhkan untuk melintir. Artinya kalau manik-manik yang dipakai itu kecil-kecil, bikinnya itu lebih soro guys. Udah selesainya lama. Terus jepit kristalnya ini berat atau lebih keras ya, lebih susah lah. Jadi kalau pakai kristalnya lebih kecil-kecil bisa dijual lebih mahal. Nah, ini kan pertamanya lurus ya, nanti baru kita tekan-tekan gini. Teret.
dia jadi agak bengkok. Jadi pada saat bukan pas dipelintir sambil dibengkokkan ya, tapi dibuat lurus dulu baru dia dibentuk. Nah ini kita bikin lagi. Soro, iya ya. Nah, terus soro itu susah guys. Ini misalnya kita bikin agak ke kanan. Terus ini bisa juga dibikin agak ke kiri. Mbak, yang 8 mm bisa dibikin terbang-terbang juga nggak? Boleh ya. Jadi ini sebenarnya sudah selera, basicnya aja seperti ini. Kenapa sih saya sukanya kristalnya mepet deket-deket? Sebenarnya ada alasan supaya kayak penitinya nanti pada saat dipasang itu dia lebih ketutupan. Kadang-kadang kalau kristalnya itu jauh-jauhan, pas masang penitinya itu salah satu sisinya masih agak kelihatan ya. Betul, ini pakai kawat super. Jadi, Mbak, apa sih bedanya kawat super sama kawat monel? Ya, kawat super ini sebenarnya bahannya monel ya, bahan stainless. Tapi kalau teman-teman sudah coba banyak kawat, nanti akan ngerasain bahwa kawat dari toko A dan kawat dari toko B judulnya sama-sama monel, tapi rasanya bisa beda ya. Nah, kawat yang saya pakai ini kawat monel yang dipakai di bros-bros koleksi Kiki. Karena kawat ini nggak ada mereknya, saya agak susah menjelaskan ini kawat merek apa. Jadi kan jualnya kan kiloan gitu ya. Nah, jadi saran saya manik-maniknya boleh teman-teman beli dari tempat lain, tapi kawatnya pakai kawat saya aja. Karena memang beda banget ketika kawatnya nggak pakai jenis yang sama, kadang-kadang pas dipelintir dikit dia sudah langsung patah, nggak bisa serapih ini. Atau ada juga kawat yang tebel sekali gitu ya, baru dia bisa mencapai kualitas gini, sehingga tenaga yang dibutuhkan untuk melintir juga besar dan bikinnya jadi capek. Kawat ini cuman satu ukuran kawatnya ukuran 0,4 Mbak. Nah, nanti kalau mau lihat detail keterangannya bisa klik kawat super koleksi Kiki atau bisa cek di Shopee, itu ada narasinya juga di bawah kawat. Ya. Hai Nana. Apa? Dilepas, Ma. Oh, pinter, bisa lepas sendiri? Sama papa lepas. Oh, pinternya Nanaku. Enak, Ma, kakinya. Iya, sudah enak. Betul sekali ya. Bisa diaplikasikan di bando juga. Kalau tinggal dikasih bando. Bahkan yang terbaru itu kita punya sarangan cincin ya. Ini kalau teman-teman taruh di sarangan cincin, bagian wol-wol di belakang ini jadi nggak kelihatan dan dia langsung bisa jadi cincin juga. Wow, cincin yang sangat besar ya. Atau kalau mau pasang di jepit rambut ya, jepit bebek itu ada yang warna hitam, ini bagus nih. Nah, nanti jadi jepitan rambut. Kalau mau dikasih sirkam juga bisa, kita ada sirkam jadi sisir konde gitu. Kalau mau dikasih tusuk konde juga bisa jadi tusuk konde. Kalau mau dibikin kalung bisa nggak Mbak Kiki? Bisa ya. Teman-teman bikin rangkaiannya dulu kalung, baru ini dikasih. Wow, jadi cincin Hotman Paris ya Mbak. Bisa aja sih Mbak Olive nih. Tapi ya juga ya, seandainya menggunakan cincin ini bisa menyelesaikan kasus-kasus hukum di Indonesia, aku akan memakai cincin ini. Mbak, bisa jadi ring hijab juga ya? Betul Mbak Wayu, bisa jadi ring hijab juga. Bisa jadi gelang juga nggak Mbak? Bisa ya, semua bisa guys. Ini nanti sisa kawatnya teman-teman masukin aja kristal di sini, kristal di sana, terus kasih kaitan. Teret, wow, menjadi gelang cantik. Dibisa-bisain ya semua tuh. Jadi ini langkahnya tuh ya gini-gini aja sebenarnya guys.
tinggal dipasangin peniti ya. Nampak depan gini, tampak belakangnya kayak gini. Ya, ruwetnya itu nggak terlalu banyak, sehingga kalau dikasih peniti nggak harus dikasih lempengan dulu. Mbak, kalau mau dikasih lempengan boleh nggak? Boleh. Nanti bisa jadi bros dengan desain baru. Jadi kalau dikasih lempengan lagi, dia lempengan yang kelihatan, dia bisa jadi desain yang baru. Kalau dikasih peniti doang, dia jadi kayak gini. Nah, kalau dikasih peniti aja, ya nggak kelihatan ya ruwetnya, kawatnya juga, sehingga cukup ekonomis. Biasanya bros ini saya jual harga Rp50.000. Nanti teman-teman hitung sendiri ya bahan baku yang digunakan. Kalau mau pasang peniti, kawat dari atas, putar di depan manik-manik, masukkan lagi kawatnya ke bawah, lewatkan lubang peniti. Nanti buat yang mau jualan atau mau ngasih hasil karyanya sebagai kado, kita juga jual kotak kemasannya. Bisa pesan di Mbak Mun atau Mbak Elo atau Mbak Lutfi ya. Mbak, mau beli kotaknya sekalian dong, gitu bisa. Ini pakai kotak ukuran 7 x 7 cm. Tapi sebenarnya bros ini karena dia tidak tebal ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, sebenarnya nanti kalau udah berhasil bikin, brosnya harusnya nggak tebel. Kalau brosnya tebel, artinya ada step atau langkah yang masih harus dilatih lagi, kayak kawatnya kemungkinan gerundel ya, atau posisi manik-maniknya itu masih belum menyebar sehingga brosnya jadi tebel. Nah, kalau brosnya tipis kayak gini, sebenarnya dibungkus pakai plastik pun dikasih alas dulu, alasnya dikasih merek kita gitu ya. Terus plastiknya dikasih stiker, itu udah cakep banget. Nah, bener banget Mbak Ting Ting ya, saya setuju banget. Mbak, ini kalau dikasih juntai cakep juga ya buat dipasang di kebaya, bener. Nah, cara masang juntainya gimana? Cara masang juntainya bisa diselipkan di peniti atau di kawat, kita bikin semacam lingkaran dulu gitu ya. Jadi kayak gini kita pelintir-pelintir. Nah, di lingkaran ini baru buat tempat menggantung juntainya. Sehingga dia jadi bros dengan desain yang berbeda. Padahal sih sebenarnya langkah bikinnya ya gitu-gitu aja ya. Gitu-gitu aja. Udah sekali aku bicara. Nah, ini nggak usah sampai banyak guys ya. Bagian bawahnya sebenarnya 2 kali lilitan udah cukup. Karena kalau kebanyakan malah too much, kayak jadi aneh. Kalau masih ada sisa kawat bisa ditambahin kristal. Oke, bismillah. Nah, nanti sisa kawat ini diapain Mbak? Dipotong atau gimana? Sisa kawat disembunyikan di antara manik-manik, tetapi di atasnya peniti ya. Sehingga bagian belakang itu tidak ada tajam-tajamnya kawat sama sekali. Bismillah. Atau ini kalau teman-teman mau lihat motongnya itu, saya sukanya motongnya di bawah bunga-bunga. Bismillah. Terus di tekan-tekan ya supaya nggak ada bagian yang tajam. Nah, terus ini tinggal diraba belakangnya. Iya, baru dirasakan. Nah, selamat nyobain ya teman-teman yang ada di rumah. Ini sangat mudah sekali. Nah, ini cuman kekurangan dari bros ini apa sih? Ya sebenarnya kalau dilihat dari rapi ya. Tapi kalau dilihat sepintas gini, bunganya itu jadi nggak kelihatan. Karena apa? Kristal yang dipakai hitam, kelopak tengahnya hitam, terus bunganya hitam juga. Bandingkan kalau ini teman-teman, antara bunga dan kelopaknya itu beda warna. Dia lebih stand out bentuk bunganya. Jadi menurut saya teman-teman nggak usah nggak usah takut mix match warna ya. Nggak senada persis kayak si hitam ini pun jadinya menurut saya cantik.
Nah, jadi kalau misalnya mau lebih beda, bagian tengahnya ini bisa dikasih permata gitu. Kita jual kok permatanya, kayaknya segros cuma 15.000 apa 20.000 gitu. Nah, itu kayak akan lebih kelihatan mahal lagi gitu ya. Mbak Ki, apakah awal mula jadi pengusaha kapal itu berawal dari jari yang berdarah ke cucuk kawat? Iya, nanti kalau udah kapalan kecucuk itu udah nggak kerasa, nggak keluar darahnya Mbak. Karena kayaknya udah tebel ya. Jadi sebenarnya kapalan ini seperti sistem tubuh kita mengamankan diri karena sering terjadi benturan di sana, sehingga dia lebih tebel dan keras gitu ya. Kalau teman-teman haluskan lagi pun bisa, artinya nggak usah takut kalau misalnya sekarang lagi kapalan. Ini bisa hilang nanti pada saat mandi, digosok dengan batu apung ya, atau sikat yang untuk kapalan itu nanti lama-lama dia akan tipis ya bagian kulit mati yang kapalan ini, dan jadi lembut lagi. Cuman problemnya adalah ketika dia lembut, akhirnya pas bikin bros jadi berdarah-darah lagi. Ya gitu deh. Selamat nyobain teman-teman. Aneka paket bahan ini nanti bisa dipesan juga ya di Mbak Admin. Eh, untuk awalnya kita nggak ready banyak, mungkin ada 10 set. Nanti kalau misalnya nggak kebagian yang hari ini, mudah-mudahan besok bisa kita tambahkan lagi dengan set warna yang berikutnya. Terus nanti juga akan ada paket kalung guys, akan launching hari ini. Nah yang paket kalung ini yang warnanya ada relatif banyak. Modelnya agak beda dikit sama yang kemarin-kemarin, supaya semakin semangat ya buat nyobain bikin sesuatu yang baru. Gitu dulu untuk ketemuan hari ini. Terima kasih sahabat koleksi Kiki yang sudah ikutan gabung. Mbak Ting Ting, terima kasih buat dukungannya. Mbak Iin juga, Mbak Ida, Mbak Endari. Gitu dulu ketemuan hari ini. Mbak Nova juga. Sampai ketemu minggu depan ya guys. Selamat liburan juga buat besok, karena besok tanggal merah. Dadah.